Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Bayu Pranata dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi, maksud dan tujuan saya di sini membuat video itu untuk memberitahukan cara pembuatan pestisida secara nabati atau pestisida alami. Jadi apa sih pestisida alami itu? Pestisida alami itu adalah pestisida yang terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari alam dan mudah terreduksi atau terurai oleh alam. Jadi tidak seperti pestisida kimia yang sulit untuk diurai oleh alam. Jadi saya di sini menggunakan bahan daun pepaya. Jadi pepaya ini adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko Selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Dan sekarang tanaman ini sudah menyebar luas dan banyak ditemui di seluruh dunia dan daerah tropis. Tumbuhan pepaya ini memiliki nama latin Carica papaya L, atau dalam bahasa Jawa disebutnya kates, dan bahasa Sunda disebut dengan gedang. Dan pada daunnya memiliki morfologi lamina serta petiolus. Tulang daunnya memiliki 5 kosta atau ibu tulang yang disertai dengan nervus lateralis atau yang disebut cabang tulang, dan urat daun atau yang disebut vena. Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabangnya sedikit, memiliki tinggi 5-10 meter dengan daun-daun yang membentuk rupa spiral pada batang pohon bagian atas. Daunnya menyirip 5 dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengahnya. Pepaya ini adalah monodioecious, berumah tunggal sekaligus berumah dua, dengan 3 kelamin, tumbuhan jantan, betina, dan kadang-kadang dapat menghasilkan, dan hermaprodit. Dan terus bentuk buahnya itu bulat memanjang atau lonjong dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah ketika muda itu hijau, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Tanaman hermaprodit dari pepaya ini yang lebih disukai dalam budidaya karena dapat menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih besar. Kelamin jantan pepaya ditentukan oleh suatu kromosom Y primitif yang 10% dari keseluruhan panjangnya tidak mengalami rekombinasi. Suatu penanda genetik RAPD juga telah ditemukan untuk membedakan pepaya berkelamin betina dari pepaya jantan atau pepaya hermaprodit. Jadi kegunaan dari daun pepaya ini sebagai pestisida nabati dapat terkandung, itu getah pepaya mengandung kelompok enzim cysteine protease seperti papain dan chimopapain, serta menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino non-protein yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan. Residu yang dihasilkan dari pestisida nabati dari daun pepaya ini lebih mudah terurai. Khasiatnya sebagai insektisida, fungisida, dan rodentisida, yaitu mengusir semua hama-hama serangga, hama cendawan, hama tikus atau hewan pengerat. Khasiat lainnya dapat melunakkan daging karena daun pepaya mengandung papain
seperti yang tadi saya bilang. Ada ember dan gelas ukur, kemudian sendok, ada saringan dan pisau, ada botol berukuran 1,5 liter, daun pepaya 5 helai, dan 2 batang lidah buaya. Nah, oke. Untuk langkah selanjutnya itu kita membuat ekstrak daun pepayanya dengan kita siapkan dulu, potong-potong dulu lidah buayanya. Kita potong dua buah lidah buaya yang telah kita bersihkan tadi. Selanjutnya itu adalah kita potong-potong 5 helai daun pepayanya dan kita masukkan wadah untuk sebelum dicampurkan dengan air dan diambil ekstraknya. Kita potong-potong daunnya menjadi bagian-bagian yang kecil agar semakin maksimal dalam mendapatkan ekstrak daun pepayanya. Nah, kita potong-potong, terus kita potong-potong lagi sampai semua helai daun menjadi bagian-bagian kecil. Langkah selanjutnya kita remas-remas dan campurkan dengan 1 liter air. Setelah ekstraknya didapat, maka didiamkan selama 6 jam. Dan kita taruh wadah sebentar.
Nah, untuk mencampurkan daun pepaya ini kita campur juga dengan ekstrak lidah buaya. Sebelumnya kita saring dulu ekstrak lidah buayanya menggunakan saring dengan takaran disesuaikan. Nah, setelah didapatkan ekstrak lidah buaya, mari kita campurkan dengan daun pepayanya. Kita tuangkan sekitar 1 liter daun pepayanya dengan perbandingan 1:4. Jadi 1 liter yang daun pepaya dan 4 liter air. Dan ditambah juga dengan ekstrak lidah buaya. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Habis itu kita tuang ke dalam wadah penyemprot dan hasilnya siap dipakai. Saatnya kita aplikasikan pada tanaman yang kita punya. Di sini saya aplikasikan pada tanaman cincau agar mencegah adanya hama dari luar. Untuk penyiramannya bisa 3 hari sekali di waktu pagi ataupun sore hari. Nah, begitu tinggal disemprot-semprotkan saja ke bagian-bagiannya.